Indonesia sebagai gugusan kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda dengan pesonanya. Pulau Jawa menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dijelajahi lebih dalam lagi. Sebagaimana setiap daerah punya sejarah dan maknanya masing-masing, Kudus adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang menurut gue sangat menarik. Kudus yang terkenal sebagai kota kretek, ternyata di lain sisi juga mempunyai sejarah panjang yang membentuknya menjadi salah satu kota toleransi beragama. Dahulu, kota yang mayoritas penduduknya beragama Hindu mempercayai bahwa sapi sangat disucikan, dan pada masa Sunan Kudus, penduduknya beragama Islam. Sehingga sebagai wujud toleransi dan menghormati umat Hindu, maka mereka tidak mengkonsumsi daging sapi, tetapi menggantinya dengan daging kerbau sebagai makanan sehari-hari hingga saat ini. Nah, hal ini sangat menarik, karena bagi gue ini bukan hanya sekedar alternatif makanan, tapi ada sebuah makna mendalam yang membentuk budaya kuliner ini. Semua orang Kudus jangan nyembelih sapi. Karena apa? Sapi itu yang dihormati orang-orang Hindu. Nyembelihnya apa? Kerbau saja. Saling menghormati antar agama. Tapi nek kepengen makan ikan sapi, daging sapi, ambil ke pati. Gitu. Hal yang unik dan menarik dari kuliner di Kota Kudus yaitu daging kerbau. Daging kerbau sebagai bahan utama kuliner yang dengan mudah bisa lo dapetin di setiap sudut kota. Mulai dari soto kerbau, soto dengan bahan utama daging kerbau menciptakan cita rasa yang gurih dan manis. Nasi pindang kerbau, nasi yang dicampur dengan kuah pindang dan daging kerbau ditambah daun melinjo yang menciptakan aroma dan rasa yang khas. Lentok Tanjung, lontong yang berukuran besar dicampur dengan sayur nangka dan irisan tahu tempe, serta ditambah dengan telur pindang. Garang asam, kuah garang asam dengan potongan ayam kampung yang ditambahkan tomat hijau dan cabai rawit, sehingga menghasilkan rasa pedas, asam, dan manis yang merata. Nasi opor sunggingan. Nasi opor sunggingan terbuat dari ayam kampung yang dipanggang dan dicampur dengan kuah opor, memiliki rasa yang spesifik, smoky. Nah, kalau yang ini salah satu kuliner yang sangat legendaris dan banyak banget peminatnya hingga saat ini, yaitu sate kerbau. Kalau di Kudus, cari sate kerbau pasti banyak banget nih. Tapi salah satu pelopor sate kerbau yang berdiri dari tahun 1950-an adalah Sate Kerbau Pak Min Jastro. Malah ya. Di sebelah museum kretek. Dulu di sana. Karena di sana sate kerbau itu dulu memang tidak dari saya sendiri. Jadi turun temurun, buyut, simbah, aku, terus anak saya Toto itu sudah masuk ke berapa ini? Keempat. Cara rasa ini harus dipertahankan rasa. Cara masak itu khas.
khas tradisional. Anak nasi ya pakai kayu bakar. Buat bumbu juga pakai kayu bakar ya seperti yang dilihat ini. Daging dipelah-pelah atau disendiri ke. Yang daging tanpa serat disendiri ke, yang serat dideri sendiri ke. Kalau daging itu nanti diiris-iris setebal kira-kira 1 cm, soalnya pingin ini ditumbuk sama palu, dicacah sama palu kayu. Walaupun bagaimana ya, tradisi dulu dia dipakai. Walaupun beratnya bagaimana, daging dipukul-pukul, ya, itu ya masih dituruti sampai sekarang, dinuruti zaman dulu. Meskipun di umurnya yang sudah lebih dari setengah abad, beliau masih cukup kuat untuk mengolah daging kerbau dalam 2 kali sehari. Pilihan daging itu biasanya itu yang namanya limas atau paha atau bokong ini ke atas sampai ke lulur. Jadi nanti jadinya sate juga empuk. Nah, kalau sudah diambilkan itu kok masih empuk, berarti ya binatangnya yang terlalu tua. Mbah Min yang kini telah berusia 71 tahun, beliau adalah sosok di balik warung sate kerbau yang legendaris. Kedisiplinan beliau sejak dulu itu yang membuat keeksistensian dan konsistensi di dalam masakan Mbah Min. Cerita dan tawa dari Mbah Min membuat suasana proses memasak lebih ceria, sehingga menghasilkan sate kerbau dengan penuh cinta. Pure love. Gula kelapa. Jadi kalau sudah diiris-iris lagi, nanti baru dicampuri sama bumbu-bumbunya. Setelah itu disunduk, tusuknya kok yang lancip ya. Cuma daging kerbau itu bilangnya dokter nek pas makan itu lemaknya sedikit dibanding sapi. Nah, menurut gue, tekstur dari sate Mbah Min sendiri sangat lembut dan tetap berserat. Karena beliau memarinasi dengan gula Jawa dan asam Jawa, hingga menghasilkan warna hitam pekat. Apalagi dengan bumbu kuah atau saus kacang yang dicampur dengan serundeng, cabai rawit, dan kentang yang membuat tekstur saus kacang ini sendiri lebih kental dan aroma serundeng ini melekat. Di Kudus, ada salah satu makanan yang biasa digunakan pada saat kegiatan keagamaan di masa Sunan Kudus hingga saat ini, yaitu opor ayam sunggingan. Yang menarik dari opor ayam sunggingan adalah cara pembuatan dari ayam itu sendiri. Pertama, beliau memasak ayam dengan kuah opor, setelah itu langsung membanggangnya dengan arang. Sehingga
aroma dan rasa dari arang itu sendiri meresap ke dalam daging. Dan tekstur ayamnya yang tetap juicy menjadikan satu kesatuan yang perfect. Jadi kalau versinya sini kan ingkung, seperti kayak ingkung, seperti untuk manakipan zaman dulu. Nah, opornya itu begitu. Kalau biasanya kalau opor-opor biasa kan langsung dicampur sama kuah. Kalau di sini kan opornya kan seperti ingkung. Bentuk carane dulunya itu kan ayam utuh dibersihke daleme. Langsung dimasuki itu bumbu sama santan. Nah, terus pada masak mateng, terus ditiriske, baru dipanggang. Panggangnya pakai areng biasa, areng. Soalnya setiap tahun seperti ngumbah gaman gitu loh. Itu biasanya sebelumnya itu ada acara-acara ritualnya barang itu ya biasanya pakai opor sini gitu loh. Jadi setiap tahun, pasti setiap tahun banyak itu sekarang biasanya kan mungkin untuk makan bersama, untuk apa kita tahu ya. 67 itu saya positif sudah opor saja. Kayak bapak saya kan itu dari bapak saya terus ke saya. Jadi pokoknya bisanya ini ya sudah dipertahankan. Ini saya tuh mesti umpama ini ada panen kan di franchise itu banyak sekali Mbak, mesti itu. Tapi saya pun enggak mau. Senengnya orang Kudus itu manis, asin. Sementara ada pedesnya sedikit. Jadi kalau menu orang Kudus itu gurih, asin, manis. Dulu sekolahku di Menara, jadi ya ndak SMP, ya di sekolah keagamaan. Kasihan orang tua tak bantu gitu. Jadi rasa bantu itu ada rasa kasihan sama orang tua untuk memberi semangat sama orang tua. Kalau untuk mendapat bantuan dari anak-anak itu orang tua semangat, senang. Di dalam membantu itu ada hasilnya pengalaman untuk memasak. Awal jualan tuh malah lucu, kerja di Jarum tak samping konveksi. Selama-lama orang tua sudah sepuh, kamu gak usah kerja jarum, kamu gak usah konveksi, terus khusus bantu aku jualan sate. Tahun 82 aku mulai khusus jualan sate. Tapi aku ya ada sayangnya, orang namanya konveksi, jualan di pasar-pasar itu, kalau bahasa Jawa itu meninggal gowo. Dia hanya 10 pasar, 20 pasar mungkin ada. Aku kan merasa kehilangan. Misalnya aku ninggali Rp1 saja, pasar 20 berapa? Rp20.
zaman tahun itu modalku kan habis akhirnya di pasar semua, tidak bisa ngambil demi patuh orang tua, patuhan betul. Jadi aku tidak punya modal, alah wis modal gampang. Daging ada jagal, beras ada toko, bilang sama jagal, bilang sama toko, dagangan diambil bawa sini semua dimasak, jadi uang bayar semua. Gitu. Itu ya di emperan-emperan saja. Tak kasih tenda, pagi masang, kalau mau pulang lepas. Ada kelebihan. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa nyekolah ke anak, bisa nguliah ke anak. 1, 2 kuliah di Malang, yang ketiga kuliah di Semarang. Semua orang tahu tentang soto Kudus. Tapi yang menurut gue sangat spesial adalah soto Kudus Bujatmi. Soto Kudus itu ya soto ayam yang kaldunya dari ayam. Kalau daging kerbau kan makanya daging kerbau kan kuahnya, terus dikasih gula Jawa untuk pemanisnya. Karena soto kerbau itu rasanya manis, cenderung ke manis. Kalau soto ayam rasanya cenderung ke asin gurih. Pelanggan biasanya bergedel kentang, otak sapi. Memang cocoknya itu soto sama kerupuknya kerupuk ramba, kerupuk dari kulit kerbau. Itu kuahnya itu kental, terus kayak bumbunya itu kerasa, terus panas. Kalau ciri khasnya ya memang bumbunya itu ajeg gitu loh, nggak berubah. Sering bilang gini, dari aku kecil rasanya ya gini Bu, sampai aku besar, sampai aku berkeluarga, sampai aku punya anak, yo rasanya kok tetap gini, sama, nggak berubah. Ya. Pada suka di depan angkring, suka angkringnya ya dari tahun 82. Ciri khasnya pakai itu, memang kayak untuk gimana ya, nongkrong di situ gitu loh. Memang ciri khasnya itu memang angkring. Agak kelihatannya sepele tapi soto itu banyak gitu loh, titiknya tuh banyak. Kalau daging saya beli dagingnya aja, jadi sehari saya beli di pasar 20 kilo apa 15 kilo, saya mintain daging mulus. Kalau rame ya sekitar 100 porsi lebih. Saya rame-ramenya kan makan sarapan pagi, jam makan siang kantor-kantor biasanya. Ini generasi kedua. Sejarah warung soto Bujatmi itu berdiri tahun 82. Tahun 82 itu pertama kali itu ngemper. Dari ngontrak terus lama-lama beli sendiri di sini ya. Bujatmi itu kan meninggal 2016. Kayak Grab, Gojek sama Kopdar kayak gitu. Ikut saya karena itu tuntutan sekarang. Kalau dimakan sini 15.000 satu porsi. Pokoknya itu kalau pembeli belum sampai keluar keringat, itu rasanya nggak marem, nggak mantep gitu loh. Saya makan soto harus keringat, keluar keringat, biar mantep. Becak, B iku ngombe, cak iku ciak.
Jadi dipadu bahasa Cina sama bahasa Jawa. Jadi sing dicari iku makan minum. Nah, terus nek dak becak ya dak makan ya dak minum. Kasihan kan? Pak becak itu masih bisa banyak, belum ada ojek, belum ada Gojek, belum ada lain-lainnya. Pak becak itu sudah di sini. Jadi misalnya tidak dikasih kerjaan terus gimana? Becak-becak sudah tidak laku. Orang becak sudah tidak ada. Naik motor semua. Gimana? Kan kasihan aku. Tidak usah pakai mobil, tidak usah pakai apa itu lain-lainnya, wis becak aja sudah. Tak ajak cari rezeki, sama-sama cari rezeki. Kalau aku jualan ya podo untuk rezeki, kalau aku tidak jualan ya sama ndak dapat rezeki. Misalnya ke warung ya saya ninju nemui teman-teman pembeli yang lama, ketemu itu. Ya kalau ketemu pas diajak anak-anaknya ke warung, nah gablok-gablokan, nah gitu. Wah, panjang umur ya, sehat. Hal yang gue pelajari dan membuat gue sangat takjub dari sosok Mbah Min adalah beliau sangat taat kepada orang tua, rela mengorbankan pekerjaannya demi meneruskan usaha warung sate kerbau. Ketaatan ini membuahkan hasil, sehingga Mbah Min bisa menyekolahkan ketiga anaknya sampai ke jenjang perkuliahan. Ketaatan ini juga yang diaplikasikan oleh Pak Toto, anak dari Mbah Min. Awal dia masuk kerja ya di jarum juga. Udah gini aja, kamu seperti saya jualan sate. Kamu bisa memikir-mikir bisa. Nah, pandangan saya sih harus bisa gitu. Soalnya bapak dulu ya gitu, harus bisa. Apalagi kamu cuma kehilangan pabrik saja. Aku kehilangan pabrik, kehilangan modal, bukan masalah keuangan banyak sedikit tidak tahu. Pokoknya kita itu bekerja, bisa makan, bisa minum. Kalau basa Jawa, iso mangan, iso nyandang. Jadi dari sini ya kira-kira kok patuh sama orang tua. Nah, ada juga nih kuliner khas Kudus yang masih menjaga keasliannya dengan memasak secara tradisional dan autentik, yaitu nasi pindang Haji Sulikan yang berdiri pada tahun 1968.
pindang itu kan aslinya kuahnya pindang. Jadi ikannya itu yang dikutus kan khasnya itu kerbu. Yaitu ada laos, ada keluak, ada bawang putih, bawang merah, ada garam. Ya itu kan ditumbuk, bukan di blender, kalau sini bukan di blender, ditumbuk. Pindang itu harus ada daun daun minju itu. Terus cara penyajiannya kan pakai daun samir itu, penyajiannya itu. Umumnya tuh orang punya hajat itu yang nasi pindang kerbu itu. Ayah saya itu ikut saudaranya. Terus tahun 68 usaha sendiri sampai sekarang. Ya dulu pertama kan dipikul, keliling puter-puter. Terus tahun 65 standby di situ di Tosera. Nah, terus 97 pindah sini. Jadi bapak saya mulai 68 di situ. Ya itu dulu kan banyak pengusaha rokok makan di tempat bapak saya. Sudah istilahnya mitra kerja seperti Jarum. Daging kerbu itu paling indah tuh sehari itu bisa 7 kilo. Sini ya pakai areng, mana pakai areng, enggak overgas, areng ya. Kualinya masih kuali tanah, jadi rasanya kan lebih nikmat. Itu khas angin ini sudah tahun 68 ini sampai sekarang masih itu. Itu yang saya pertahankan itu, khasnya itu pakai itu. Kalau pindang ayam itu pakai gula putih, kalau pindang kebu itu gula merah, ada tumbar jintennya. Kecapnya kalau yang pindang kebu itu manis, kalau yang pindang ayam manis asin. Jadi ngoplos sendiri. Masak tetap tradisional, jaga rasa, jaga kualitas. Yang kedua, cara penyajiannya cepat, ya gitu. Porsi 15.000. Ada paguyubannya. Waktu-waktu berkumpul, pertemuan di mana gitu. Dulu di terminal situ, Tosera. Terus itu dibikin mall, dibikin investor, dibangun. Nah, situ pindah sini semua. Terus ada yang pinggir-pinggir dulu sini bisa masuk sini. Gitu. Aslinya dari sana pindah sini semua. Ini dikelola untuk keluarga. Tapi saya pesan intinya cuma satu, rukun itu aja. Seandainya orang tua tidak ada, itu insya Allah saya kelas sama keluarga masih tetap. Uniknya, jika di zaman dulu nasi pindang sebagai menu utama pada saat acara pernikahan, dan saat ini sejalan dengan berkembangnya waktu, nasi pindang telah menjadi salah satu menu favorit makanan sehari-hari bagi masyarakat Kudus. Ini berarti yang disiapin Secara online masih belum ada rencana. Soalnya apa? Yang masih nungguin di warung sudah kira-kira sudah nyukupi. Jadi misalnya aku buka online, nanti kalau datang pas habis gimana? Pas tidak ada gimana? Aku salah lagi. Mari Mas. Ya kalau ada yang ngajak pasti seneng sih kesini karena emang rasanya enak. Cuman biasanya sebulan kita sempetin sekali 2 kali pasti. Dan kita memang orang Kudus pun nggak pernah bosan dengan masakan Kudus karena memang rasanya itu autentik gitu loh. Dan nggak bisa ditemuin di kota-kota lain. Kalau rasa autentik di Kudus itu biasanya rempah jinten dan tumbarnya itu paling good, paling kenceng. 2 itu terus ditambah dengan manis. Kalau sini kan manis juga kan dan dan pakai kecap daerah. Secara tradisional saja, misalnya pengen beli sebelumnya ngasih tahu atau dengan bel dulu bisa. Kalau saya memang yang bakar-bakar itu memang lebih enak datang. Kalau tips saya, biasanya nih, kalau saya mau makan besok pagi, hari ini telepon. Harus, karena hanya 30% kemungkinan akan dapat jatah sate yang kita mau. Kalau kita langsung datang, pasti ada orang yang udah pesen. Dan saya juga salut sama konsistensinya beliau. Yang pesen ya sudah, di-keep dan tidak dijual, ya itu. Jadi ya pesen dulu kalau mau menikmati sepuas kita. Makan di warung itu
tidak pernah ngitung sate. Nasi tidak tak hitung, sate tidak tak hitung, tusuknya saja. Bertusuk 5.200 hari ini, sekarang ini masih segitu. Kalau ada daging naik ya barusan pindah, enggak tak naik tapi tak pindah saja, pindah harga. Sekarang kita bisa lihat bahwa sebuah usaha yang mempunyai pelanggan setia turun-temurun adalah sebuah pembuktian bahwa kuliner bukan hanya sekedar rasa, tapi mempertahankan kepercayaan pelanggan. Bukan hanya cita rasa, tapi tradisi, ketaatan, dan konsistensi yang membuat kuliner Kudus memiliki jati diri yang masih dipertahankan di tengah modernisasi.